Pantas canggih, 3 negara pasok senjata ke OPM, ex-Jenderal Kopassus tutup jalur tikus 2 negara. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pantas sulit dibom, Jenderal asal Palembang sebut Goliat Tabuni jadikan anak-anak tameng. Tito Karnavian sekitar 2 tahun bertugas sebagai Kapolda Papua. Tak heran, ia tahu betul bagaimana OPM bertindak dan amunisi apa yang dimiliki organisasi separatis tersebut. Satu di antaranya soal keberadaan dan, kebalnya, Panglima Tinggi OPM bernama Goliat Tabuni. Menurut Tito ketika masih menjabat Kapolda Papua, 21 Sep 2012, 16 Juli 2014, satu-satunya cara menghentikan Goliat adalah memakai operasi militer. Akan tetapi, ada begitu banyak alasan yang membuat NKRI tak bisa melakukan hal tersebut. Tito yang di tahun 2024 ini masih menjalankan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri pernah berkata bahwa OPM selalu berlindung di belakang anak-anak dan wanita Papua. Hal tersebut juga dilakukan Goliat, selain tentunya hidup berpindah-pindah dan terus melakukan pelarian. Jenderal Polri yang lahir di Palembang ini pernah menyebut, operasi militer bukan solusi terbaik menangkap Goliat. Akan banyak menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk warga sipil. Salah satu wilayah persembunyian Goliat ada di Tinggineri. Di situ kan ada beberapa anggota masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak, kata Tito kala menjadi Kapolda Papua. Tito pernah terlibat kontak dengan algojo Goliat bernama Puron Wenda. Puron Wenda terlibat dalam penyerangan terhadap rombongan Tito Karnavian. OPM Sesumbar kerahkan 5 batalion pasukan serbu 4 wilayah Intan Jaya sudah dikepung TNI. OPM Sesumbar mengerahkan 5 batalion atau 5.000 pasukan dan mengancam akan menembak warga sipil atau pekerja proyek yang berani memasuki kawasan Intan Jaya. Namun, tantangan itu dijawab pihak TNI yang sudah menempatkan 2.000 pasukan dan pasukan Kopasgat TNI AU. Bahkan, pasukan Kostrat sudah siaga dan mengepuk markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Jubir Sebi Sambom Rabu 14/8 mengatakan, OPM Intan Jaya bertanggung jawab atas penembakan pekerja proyek jalan di Intan Jaya hingga meninggal dunia, Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024 sekitar jam 11:05 waktu Indonesia Timur siang. Ia sudah menerima laporan resmi dari pasukan OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024 pukul 0.30 malam dari Sugapa Intan Jaya. Penembakan warga sipil itu bentuk peringatan keras kepada Presiden Jokowi dan TNI, agar tak beraktivitas di kekuasaan OPM. Bahkan, menurut Sebi, pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya menurunkan pasukan dari 5 batalion TPNPB untuk melakukan penyerangan terhadap aparat militer Indonesia. Ia mengumumkan kepada seluruh warga Papua, Indonesia, New Zealand, dan PBB bahwa OPM tak terlibat penembakan terhadap pilot Glenn Malcolm Choning asal Selandia Baru Distrik Alama, Mimika, Papua pada tanggal 5 Agustus tahun 2024. OPM Intan Jaya, diduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya, pasukan Timika,
dan Puncak Papua juga menegaskan tidak ada aktivitas di kawasan Alama. OPM mendesak Jokowi segera membuka akses terhadap tim investigasi independen terkait pembunuhan itu. Jika ada bukti-bukti keterlibatan OPM, maka siap diadili melalui Mahkamah Internasional. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi menegaskan 3 kawasan di Puncak Papua, Intan Jaya, Nduga dan Timika dalam kondisi dijaga ketat. Ia mengatakan, berkoordinasi dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya dan Timika serta Nduga untuk siaga dan mengamankan wilayah Papua. Terkurung TNI, Undius Kogoya curhat ke Diplotmat OPM, minta bantuan, Sebi sebar hoaks. Usai menembak dengan kejam warga sipil dan diduga membakar pilot Selandia Baru serta menembak pesawat, pasukan Undius Kogoya terdesak operasi TNI. Undius Kogoya dan anak buahnya dikabarkan terkepung di dalam markas di Pegunungan Intan Jaya. Merasa teracam, Undius Kogoya minta bantuan diplomat OPM di Amerika Serikat dan Sebi Sambong. Maka Sebi pun disebut TNI telah menyebar hoaks dengan menuduh TNI menyiksa 6 warga sipil. Hal ini dibantah Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi. Ia mengatakan, setelah melakukan pengecekan dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya, tidak ditemukan adanya insiden seperti yang dituduhkan TPNPB OPM. Saat ini, situasi di Intan Jaya dalam kondisi kondusif dan tidak ada kejadian penyiksaan warga sipil seperti yang diklaim oleh OPM, ujar Christomei pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Christomei juga menegaskan bahwa TPNPB OPM kerap melakukan penyesatan informasi dan memanfaatkan situasi. OPM terbiasa melakukan penyesatan informasi dan pemanfaatan situasi, katanya. Sebelumnya, TPNPB OPM mengklaim bahwa 6 warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Papua, telah disiksa oleh anggota militer Indonesia. Menurut Sebi Sambong, penyiksaan terjadi saat 6 warga sipil itu diinterogasi anggota militer Indonesia pada Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024, di Kampung Silatugapa, Distrik Sugapa. Ke-6 warga sipil yang disebut mengalami penyiksaan hingga mengalami luka-luka dan kritis adalah Melianus Ulau, Martinus Nayagau, Melkias Sondegau, Saul Selegani, Pit Selegani, dan Jimelan Belau. Kami menerima laporan dari Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya, yang menginformasikan tentang penyiksaan tersebut, kata Sebi. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan penyandera pilot Susi Air ditembak mati. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan organisasi Papua Merdeka OPM penyandera pilot Susi ditembak mati. Anak buah Panglima OPM Kodap 3 Ndugama Egyanus Kogoya, tewas ditembak saat berupaya menyerang pos TNI Yigi, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu. Selain itu, 2 anggota teroris lainnya kritis usai terlibat baku tembak dengan prajurit TNI AD. Setelah penyerangan organisasi Papua Merdeka OPM di Distrik Yigi, prajurit lintas udara Batalion Infanteri 432 Waspada Setia Jaya Yonif 432 WSJ kembali melaksanakan program Papua Terang di Distrik Yigi. Akhir-akhir ini Distrik Yigi sering kali mendapatkan serangan dan intimidasi dari OPM, ujar dan Pos Yigi, Letu Ingayuh Nanda Prayudin seperti dilansir tribunpapua.com, Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Namun, bersama kepala suku dan masyarakat, mereka mampu menjawab tantangan tersebut. OPM jual, kami borong. Jangan coba-coba ganggu masyarakat Yigi, tegas Gayuh. Seperti diketahui pasukan TNI kembali terlibat baku tembak dengan anggota organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen Richard Tampu Bolon mengatakan, aparat saat itu melihat sejumlah anggota OPM membawa senjata bergerak memasuki kampung Yigi dan mengarah ke pos Satgas TNI. Hasil penindakan tersebut, didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka, sambung Jenderal Kopassus Bintang 3 tersebut. Richard yang saat ini baru ditunjuk sebagai Kasum TNI ini menjelaskan,
Berdasarkan hasil investigasi, anggota OPM yang tewas bernama Engabok. Sementara identitas 2 orang yang luka-luka masih dalam pendalaman. Pantas canggih, 3 negara pasok senjata ke OPM, ex-Jenderal Kopassus tutup jalur tikus 2 negara. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pantas sulit dibom, Jenderal asal Palembang sebut Goliat Tabuni jadikan anak-anak tameng. Tito Karnavian sekitar 2 tahun bertugas sebagai Kapolda Papua. Tak heran, ia tahu betul bagaimana OPM bertindak dan amunisi apa yang dimiliki organisasi separatis tersebut. Satu di antaranya soal keberadaan dan, kebalnya, Panglima Tinggi OPM bernama Goliat Tabuni. Menurut Tito ketika masih menjabat Kapolda Papua, 21 Sep 2012, 16 Juli 2014, satu-satunya cara menghentikan Goliat adalah memakai operasi militer. Akan tetapi, ada begitu banyak alasan yang membuat NKRI tak bisa melakukan hal tersebut. Tito yang di tahun 2024 ini masih menjalankan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri pernah berkata bahwa OPM selalu berlindung di belakang anak-anak dan wanita Papua. Hal tersebut juga dilakukan Goliat, selain tentunya hidup berpindah-pindah dan terus melakukan pelarian. Jenderal Polri yang lahir di Palembang ini pernah menyebut, operasi militer bukan solusi terbaik menangkap Goliat. Akan banyak menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk warga sipil. Salah satu wilayah persembunyian Goliat ada di Tinggineri. Di situ kan ada beberapa anggota masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak, kata Tito kala menjadi Kapolda Papua. Tito pernah terlibat kontak dengan algojo Goliat bernama Puron Wenda. Puron Wenda terlibat dalam penyerangan terhadap rombongan Tito Karnavian. OPM Sesumbar kerahkan 5 batalion pasukan serbu 4 wilayah Intan Jaya sudah dikepung TNI. OPM Sesumbar mengerahkan 5 batalion atau 5.000 pasukan dan mengancam akan menembak warga sipil atau pekerja proyek yang berani memasuki kawasan Intan Jaya. Namun, tantangan itu dijawab pihak TNI yang sudah menempatkan 2.000 pasukan dan pasukan Kopasgat TNI AU. Bahkan, pasukan Kostrad sudah siaga dan mengepuk markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Jubir Sebi Sambom Rabu 14/8 mengatakan, OPM Intan Jaya bertanggung jawab atas penembakan pekerja proyek jalan di Intan Jaya hingga meninggal dunia, Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024 sekitar jam 11:05 waktu Indonesia Timur siang. Ia sudah menerima laporan resmi dari pasukan OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024 pukul 0.30 malam dari Sugapa Intan Jaya. Penembakan warga sipil itu bentuk peringatan keras kepada Presiden Jokowi dan TNI, agar tak berkreativitas di kekuasaan OPM. Bahkan, menurut Sebi, pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya menurunkan pasukan dari 5 batalion TPNPB untuk melakukan penyerangan terhadap aparat militer Indonesia. Ia mengumumkan kepada seluruh warga Papua, Indonesia, New Zealand, dan PBB bahwa OPM tak terlibat penembakan terhadap pilot Glenn Malcolm Choning asal Selandia Baru Distrik Alama, Mimika, Papua pada tanggal 5 Agustus tahun 2024. OPM Intan Jaya, diduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya, pasukan Timika,
dan Puncak Papua juga menegaskan tidak ada aktivitas di kawasan Alama. OPM mendesak Jokowi segera membuka akses terhadap tim investigasi independen terkait pembunuhan itu. Jika ada bukti-bukti keterlibatan OPM, maka siap diadili melalui Mahkamah Internasional. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi menegaskan 3 kawasan di Puncak Papua, Intan Jaya, Nduga dan Timika dalam kondisi dijaga ketat. Ia mengatakan, berkoordinasi dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya dan Timika serta Nduga untuk siaga dan mengamankan wilayah Papua. Terkurung TNI, Undius Kogoya curhat ke Diplotmat OPM, minta bantuan, Sebi sebar hoaks. Usai menembak dengan kejam warga sipil dan diduga membakar pilot Selandia Baru serta menembak pesawat, pasukan Undius Kogoya terdesak operasi TNI. Undius Kogoya dan anak buahnya dikabarkan terkepung di dalam markas di Pegunungan Intan Jaya. Merasa teracam, Undius Kogoya minta bantuan diplomat OPM di Amerika Serikat dan Sebi sambong. Maka Sebi pun disebut TNI telah menyebar hoaks dengan menuduh TNI menyiksa 6 warga sipil. Hal ini dibantah Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi. Ia mengatakan, setelah melakukan pengecekan dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, PM penyandera pilot Susi ditembak mati. Anak buah Panglima OPM Kodap 3 Ndugama Egyanus Kogoya, tewas ditembak saat berupaya menyerang pos TNI Yigi, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu. Selain itu, 2 anggota teroris lainnya kritis usai terlibat baku tembak dengan prajurit TNI AD. Setelah penyerangan organisasi Papua Merdeka OPM di Distrik Yigi, prajurit lintas udara Batalion Infanteri 432 Waspada Setia Jaya Yonif 432 WSJ kembali melaksanakan program Papua Terang di Distrik Yigi. Akhir-akhir ini Distrik Yigi sering kali mendapatkan serangan dan intimidasi dari OPM, ujar dan Pos Yigi, Letuin Gayuh Nanda Prayudin seperti dilansir tribunpapua.com, Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Namun, bersama kepala suku dan masyarakat, ia tersebut. Richard yang saat ini baru ditunjuk sebagai Kasum TNI ini menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi, anggota OPM yang tewas bernama Engabuk. Sementara identitas 2 orang yang luka-luka masih dalam pendalaman. Dalam negeri pernah berkata bahwa OPM selalu berlindung di belakang anak-anak dan wanita Papua. Hal tersebut juga dilakukan Goliat, selain tentunya hidup berpindah-pindah dan terus melakukan pelarian. Jenderal Polri yang lahir di Palembang ini pernah menyebut, operasi militer bukan solusi terbaik menangkap Goliat. Akan banyak menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk warga sipil. Salah satu wilayah persembunyian Goliat ada di Tinggineri. Di situ kan ada beberapa anggota masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak, kata Tito kala menjadi Kapolda Papua. Tito pernah terlibat kontak dengan algojo Goliat bernama Puron Wenda. Puron Wenda terlibat dalam penyerangan terhadap rombongan Tito Karnavian. OPM Sesumbar kerahkan 5 batalion pasukan serbu 4 wilayah Intan Jaya sudah dikepung TNI. OPM Sesumbar mengerahkan 5 batalion atau 5.000 pasukan dan mengancam akan menembak warga sipil atau pekerja proyek yang berani memasuki kawasan Intan Jaya. Namun, tantangan itu dijawab pihak TNI yang sudah menempatkan 2.000 pasukan dan pasukan Kopasgat TNI AU. Bahkan, pasukan Kostrad sudah siaga dan mengepung markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Jubir Sebi Sambom Rabu 14/8 mengatakan, OPM Intan Jaya bertanggung jawab atas penembakan pekerja proyek jalan di Intan Jaya hingga meninggal dunia, Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024 sekitar jam 11:05 waktu Indonesia Timur siang. Ia sudah menerima laporan resmi dari pasukan OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024 pukul 0.30 malam dari Sugapa Intan Jaya. Penembakan warga sipil itu bentuk peringatan keras kepada Presiden Jokowi dan TNI, agar tak berkreativitas di kekuasaan OPM. Bahkan, menurut Sebi,
Pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya menurunkan pasukan dari 5 batalion TPNPB untuk melakukan penyerangan terhadap aparat militer Indonesia. Ia mengumumkan kepada seluruh warga Papua, Indonesia, New Zealand, dan PBB bahwa OPM tak terlibat penembakan terhadap pilot Glenn Malcolm Choning asal Selandia Baru Distrik Alama, Mimika, Papua pada tanggal 5 Agustus tahun 2024. OPM Intan Jaya menduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya, pasukan Timika, dan Puncak Papua juga menegaskan tidak ada aktivitas di kawasan Alama. OPM mendesak Jokowi segera membuka akses terhadap tim investigasi independen terkait pembunuhan itu. Jika ada bukti-bukti keterlibatan OPM, maka siap diadili melalui Mahkamah Internasional. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi menegaskan 3 kawasan di Puncak Papua, Intan Jaya, Nduga dan Timika dalam kondisi dijaga ketat. Ia mengatakan, berkoordinasi dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya dan Timika serta Nduga untuk siaga dan mengamankan wilayah Papua. Terkurung TNI, Undius Kogoya curhat ke Diplotmat OPM, minta bantuan, Sebi sebar hoaks. Usai menembak dengan kejam warga sipil dan diduga membakar pilot Selandia Baru serta menembak pesawat, pasukan Undius Kogoya terdesak operasi TNI. Undius Kogoya dan anak buahnya dikabarkan terkepung di dalam markas di Pegunungan Intan Jaya. Merasa teracam, Undius Kogoya minta bantuan diplomat OPM di Amerika Serikat dan Sebi sambong. Maka Sebi pun disebut TNI telah menyebar hoaks dengan menuduh TNI menyiksa 6 warga sipil. Hal ini dibantah Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi. Ia mengatakan, setelah melakukan pengecekan dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya, tidak ditemukan adanya insiden seperti yang dituduhkan TPNPB OPM. Saat ini, situasi di Intan Jaya dalam kondisi kondusif dan tidak ada kejadian penyiksaan warga sipil seperti yang diklaim oleh OPM, ujar Christomei pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Christomei juga menegaskan bahwa TPNPB OPM kerap melakukan penyesatan informasi dan memanfaatkan situasi. OPM terbiasa melakukan penyesatan informasi dan pemanfaatan situasi, katanya. Sebelumnya, TPNPB OPM mengklaim bahwa 6 warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Papua, telah disiksa oleh anggota militer Indonesia. Menurut Sebi Sambong, penyiksaan terjadi saat 6 warga sipil itu diinterogasi anggota militer Indonesia pada Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024, di Kampung Silatugapa, Distrik Sugapa. Keenam warga sipil yang disebut mengalami penyiksaan hingga mengalami luka-luka dan kritis adalah Melianus Ulau, Martinus Nayagau, Melkias Sondegau, Saul Selegani, Pit Selegani, dan Jimelan Belau. Kami menerima laporan dari Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya, yang menginformasikan tentang penyiksaan tersebut, kata Sebi. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan penyandera pilot Susi Air ditembak mati. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan organisasi Papua Merdeka OPM penyandera pilot Susi ditembak mati. Anak buah Panglima OPM Kodap 3 Ndugama Egyanus Kogoya, tewas ditembak saat berupaya menyerang pos TNI Yigi, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu. Selain itu, 2 anggota teroris lainnya kritis usai terlibat baku tembak dengan prajurit TNI AD. Setelah penyerangan organisasi Papua Merdeka OPM di Distrik Yigi, prajurit lintas udara Batalion Infanteri 432 Waspada Setia Jaya Yonif 432 WSJ kembali melaksanakan program Papua Terang di Distrik Yigi. Akhir-akhir ini Distrik Yigi sering kali mendapatkan serangan dan intimidasi dari OPM, ujar dan Pos Yigi, Letuin Gayuh Nanda Prayudin seperti dilansir tribunpapua.com, Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Namun, bersama kepala suku dan masyarakat, mereka mampu menjawab tantangan tersebut. OPM jual, kami borong. Jangan coba-coba ganggu masyarakat Yigi.
tegas Gayo. Seperti diketahui pasukan TNI kembali terlibat baku tembak dengan anggota organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya di distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen Richard Tampu Bolon mengatakan, aparat saat itu melihat sejumlah anggota OPM membawa senjata bergerak memasuki kampung Yigi dan mengarah ke pos Satgas TNI. Hasil penindakan tersebut, didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka, sambung Jenderal Kopassus Bintang 3 tersebut. Richard yang saat ini baru ditunjuk sebagai Kasum TNI ini menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi, anggota OPM yang tewas bernama Engabuk. Sementara identitas 2 orang yang luka-luka masih dalam pendalaman. Pantas canggih, 3 negara pasok senjata ke OPM, ex-Jenderal Kopassus tutup jalur tikus 2 negara. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pantas sulit dibom, Jenderal asal Palembang sebut Goliat Tabuni jadikan anak-anak tameng. Tito Karnavian sekitar 2 tahun bertugas sebagai Kapolda Papua. Tak heran, ia tahu betul bagaimana OPM bertindak dan amunisi apa yang dimiliki organisasi separatis tersebut. Satu di antaranya soal keberadaan dan, kebalnya, Panglima Tinggi OPM bernama Goliat Tabuni. Menurut Tito ketika masih menjabat Kapolda Papua, 21 Sep 2012, 16 Juli 2014, satu-satunya cara menghentikan Goliat adalah memakai operasi militer. Akan tetapi, ada begitu banyak alasan yang membuat NKRI tak bisa melakukan hal tersebut. Tito yang di tahun 2024 ini masih menjalankan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri pernah berkata bahwa OPM selalu berlindung di belakang anak-anak dan wanita Papua. Hal tersebut juga dilakukan Goliat, selain tentunya hidup berpindah-pindah dan terus melakukan pelarian. Jenderal Polri yang lahir di Palembang ini pernah menyebut, operasi militer bukan solusi terbaik menangkap Goliat. Akan banyak menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk warga sipil. Salah satu wilayah persembunyian Goliat ada di Tinggineri. Di situ kan ada beberapa anggota masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak, kata Tito kala menjadi Kapolda Papua. Tito pernah terlibat kontak dengan algojo Goliat bernama Puron Wenda. Puron Wenda terlibat dalam penyerangan terhadap rombongan Tito Karnavian. OPM Sesumbar kerahkan 5 batalion pasukan serbu 4 wilayah Intan Jaya sudah dikepung TNI. OPM Sesumbar mengerahkan 5 batalion atau 5.000 pasukan dan mengancam akan menembak warga sipil atau pekerja proyek yang berani memasuki kawasan Intan Jaya. Namun, tantangan itu dijawab pihak TNI yang sudah menempatkan 2.000 pasukan dan pasukan Kopasgat TNI AU. Bahkan, pasukan Kostrad sudah siaga dan mengepuk markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Jubir Sebi Sambom Rabu 14/8 mengatakan, OPM Intan Jaya bertanggung jawab atas penembakan pekerja proyek jalan di Intan Jaya hingga meninggal dunia, Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024 sekitar jam 11:05 waktu Indonesia Timur siang. Ia sudah menerima laporan resmi dari pasukan OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya,
Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024 pukul 0.30 malam dari Sugapa, Intan Jaya. Penembakan warga sipil itu bentuk peringatan keras kepada Presiden Jokowi dan TNI agar tak beraktivitas di kekuasaan OPM. Bahkan, menurut Sebi, pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya menurunkan pasukan dari 5 batalion TPNPB untuk melakukan penyerangan terhadap aparat militer Indonesia. Ia mengumumkan kepada seluruh warga Papua, Indonesia, New Zealand, dan PBB bahwa OPM tak terlibat penembakan terhadap pilot Glenn Malcolm Choning asal Selandia Baru Distrik Alama, Mimika, Papua pada tanggal 5 Agustus tahun 2024. OPM Intan Jaya diduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya, pasukan Timika, dan Puncak Papua juga menegaskan tidak ada aktivitas di kawasan Alama. OPM mendesak Jokowi segera membuka akses terhadap tim investigasi independen terkait pembunuhan itu. Jika ada bukti-bukti keterlibatan OPM, maka siap diadili melalui Mahkamah Internasional. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi menegaskan 3 kawasan di Puncak Papua, Intan Jaya, Nduga dan Timika dalam kondisi dijaga ketat. Ia mengatakan, berkoordinasi dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya dan Timika serta Nduga untuk siaga dan mengamankan wilayah Papua. Terkurung TNI, Undius Kogoya curhat ke diplomat OPM, minta bantuan, Sebi sebar hoaks. Usai menembak dengan kejam warga sipil dan diduga membakar pilot Selandia Baru serta menembak pesawat, pasukan Undius Kogoya terdesak operasi TNI. Undius Kogoya dan anak buahnya dikabarkan terkepung di dalam markas di Pegunungan Intan Jaya. Merasa teracam, Undius Kogoya minta bantuan diplomat OPM di Amerika Serikat dan Sebi sambong. Maka Sebi pun disebut TNI telah menyebar hoaks dengan menuduh TNI menyiksa 6 warga sipil. Hal ini dibantah Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi. Ia mengatakan, setelah melakukan pengecekan dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya, tidak ditemukan adanya insiden seperti yang dituduhkan TPNPB OPM. Saat ini, situasi di Intan Jaya dalam kondisi kondusif dan tidak ada kejadian penyiksaan warga sipil seperti yang diklaim oleh OPM, ujar Christomei pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Christomei juga menegaskan bahwa TPNPB OPM kerap melakukan penyesatan informasi dan memanfaatkan situasi. OPM terbiasa melakukan penyesatan informasi dan pemanfaatan situasi, katanya. Sebelumnya, TPNPB OPM mengklaim bahwa 6 warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Papua, telah disiksa oleh anggota militer Indonesia. Menurut Sebi Sambong, penyiksaan terjadi saat 6 warga sipil itu diinterogasi anggota militer Indonesia pada Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024, di Kampung Silatugapa, Distrik Sugapa. Ke-6 warga sipil yang disebut mengalami penyiksaan hingga mengalami luka-luka dan kritis adalah Melianus Ulau, Martinus Nayagau, Melkias Sondegau, Saul Selegani, Pit Selegani, dan Jimelan Belau. Kami menerima laporan dari Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya, yang menginformasikan tentang penyiksaan tersebut, kata Sebi. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan penyandera pilot Susi Air ditembak mati. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan organisasi Papua Merdeka OPM penyandera pilot Susi ditembak mati. Anak buah Panglima OPM Kodap 3 Ndugama Egyanus Kogoya, tewas ditembak saat berupaya menyerang pos TNI Yigi, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu. Selain itu, 2 anggota teroris lainnya kritis usai terlibat baku tembak dengan prajurit TNI AD. Setelah penyerangan organisasi Papua Merdeka OPM di Distrik Yigi, prajurit lintas udara Batalion Infanteri 432 Waspada Setia Jaya Yonif 432 WSJ kembali melaksanakan program Papua Terang di Distrik Yigi. Akhir-akhir ini Distrik Yigi seringkali mendapatkan serangan dan intimidasi dari OPM, ujar Danpos Yigi,
Letuin Gayuh Nanda Prayudin seperti dilansir tribunpapua.com, Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Namun, bersama kepala suku dan masyarakat, mereka mampu menjawab tantangan tersebut. OPM jual, kami borong. Jangan coba-coba ganggu masyarakat Yigi. Tegas Gayuh. Seperti diketahui pasukan TNI kembali terlibat baku tembak dengan anggota Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya di distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen Richard Tampu Bolon mengatakan, aparat saat itu melihat sejumlah anggota OPM membawa senjata bergerak memasuki kampung Yigi dan mengarah ke pos Satgas TNI. Hasil penindakan tersebut, didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka, sambung Jenderal Kopassus Bintang 3 tersebut. Richard yang saat ini baru ditunjuk sebagai Kasum TNI ini menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi, anggota OPM yang tewas bernama Engabuk. Sementara identitas 2 orang yang luka-luka masih dalam pendalaman. Pantas canggih, 3 negara pasok senjata ke OPM, ex-Jenderal Kopassus tutup jalur tikus 2 negara. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua-Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pantas sulit dibom, Jenderal asal Palembang sebut Goliat Tabuni jadikan anak-anak tameng. Tito Karnavian sekitar 2 tahun bertugas sebagai Kapolda Papua. Tak heran, ia tahu betul bagaimana OPM bertindak dan amunisi apa yang dimiliki organisasi separatis tersebut. Satu di antaranya soal keberadaan dan, kebalnya, Panglima Tinggi OPM bernama Goliat Tabuni. Menurut Tito ketika masih menjabat Kapolda Papua, 21 Sep 2012, 16 Juli 2014, satu-satunya cara menghentikan Goliat adalah memakai operasi militer. Akan tetapi, ada begitu banyak alasan yang membuat NKRI tak bisa melakukan hal tersebut. Tito yang di tahun 2024 ini masih menjalankan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri pernah berkata bahwa OPM selalu berlindung di belakang anak-anak dan wanita Papua. Hal tersebut juga dilakukan Goliat, selain tentunya hidup berpindah-pindah dan terus melakukan pelarian. Jenderal Polri yang lahir di Palembang ini pernah menyebut, operasi militer bukan solusi terbaik menangkap Goliat. Akan banyak menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk warga sipil. Salah satu wilayah persembunyian Goliat ada di Tinggineri. Di situ kan ada beberapa anggota masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak, kata Tito kala menjadi Kapolda Papua. Tito pernah terlibat kontak dengan algojo Goliat bernama Puron Wenda. Puron Wenda terlibat dalam penyerangan terhadap rombongan Tito Karnavian. OPM Sesumbar kerahkan 5 batalion pasukan serbu 4 wilayah Intan Jaya sudah dikepung TNI. OPM Sesumbar mengerahkan 5 batalion atau 5.000 pasukan dan mengancam akan menembak warga sipil atau pekerja proyek yang berani memasuki kawasan Intan Jaya. Namun, tantangan itu dijawab pihak TNI yang sudah menempatkan 2.000 pasukan dan pasukan Kopasgat TNI AU. Bahkan, pasukan Kostrad sudah siaga dan mengepuk markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Jubir Sebi Sambom Rabu 14/8 mengatakan, OPM Intan Jaya bertanggung jawab atas penembakan pekerja proyek jalan di Intan Jaya hingga meninggal dunia,
Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024 sekitar jam 11.05 waktu Indonesia Timur siang. Ia sudah menerima laporan resmi dari pasukan OPM Kodam 8 Intan Jaya Undius Kogoya, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024 pukul 0.30 malam dari Sugapa Intan Jaya. Penembakan warga sipil itu bentuk peringatan keras kepada Presiden Jokowi dan TNI, agar tak beraktivitas di kekuasaan OPM. Bahkan, menurut Sebi, pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya menurunkan pasukan dari 5 batalion TPNPB untuk melakukan penyerangan terhadap aparat militer Indonesia. Ia mengumumkan kepada seluruh warga Papua, Indonesia, New Zealand, dan PBB bahwa OPM tak terlibat penembakan terhadap pilot Glenn Malcolm Choning asal Selandia Baru Distrik Alama, Mimika, Papua pada tanggal 5 Agustus tahun 2024. OPM Intan Jaya, diduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya, pasukan Timika, dan Puncak Papua juga menegaskan tidak ada aktivitas di kawasan Alama. OPM mendesak Jokowi segera membuka akses terhadap tim investigasi independen terkait pembunuhan itu. Jika ada bukti-bukti keterlibatan OPM, maka siap diadili melalui Mahkamah Internasional. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi menegaskan 3 kawasan di Puncak Papua, Intan Jaya, Nduga dan Timika dalam kondisi dijaga ketat. Ia mengatakan, berkoordinasi dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya dan Timika serta Nduga untuk siaga dan mengamankan wilayah Papua. Terkurung TNI, Undius Kogoya curhat ke Diplomat OPM, minta bantuan, Sebi sebar hoaks. Usai menembak dengan kejam warga sipil dan diduga membakar pilot Selandia Baru serta menembak pesawat, pasukan Undius Kogoya terdesak operasi TNI. Undius Kogoya dan anak buahnya dikabarkan terkepung di dalam markas di Pegunungan Intan Jaya. Merasa teracam, Undius Kogoya minta bantuan diplomat OPM di Amerika Serikat dan Sebi sambong. Maka Sebi pun disebut TNI telah menyebar hoaks dengan menuduh TNI menyiksa 6 warga sipil. Hal ini dibantah Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi. Ia mengatakan, setelah melakukan pengecekan dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya, tidak ditemukan adanya insiden seperti yang dituduhkan TPNPB OPM. Saat ini, situasi di Intan Jaya dalam kondisi kondusif dan tidak ada kejadian penyiksaan warga sipil seperti yang diklaim oleh OPM, ujar Christomei pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Christomei juga menegaskan bahwa TPNPB OPM kerap melakukan penyesatan informasi dan memanfaatkan situasi. OPM terbiasa melakukan penyesatan informasi dan pemanfaatan situasi, katanya. Sebelumnya, TPNPB OPM mengklaim bahwa 6 warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Papua, telah disiksa oleh anggota militer Indonesia. Menurut Sebi Sambong, penyiksaan terjadi saat 6 warga sipil itu diinterogasi anggota militer Indonesia pada Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024, di Kampung Silatugapa, Distrik Sugapa. Ke-6 warga sipil yang disebut mengalami penyiksaan hingga mengalami luka-luka dan kritis adalah Melianus Ulau, Martinus Nayagau, Melkias Sondegau, Saul Selegani, Pit Selegani, dan Jimelan Belau. Kami menerima laporan dari Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya, Undius Kogoya, yang menginformasikan tentang penyiksaan tersebut, kata Sebi. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan penyandera pilot Susi Air ditembak mati. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan organisasi Papua Merdeka OPM penyandera pilot Susi ditembak mati. Anak buah Panglima OPM Kodam 3 Ndugama Egyanus Kogoya, tewas ditembak saat berupaya menyerang pos TNI Yigi, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu. Selain itu, 2 anggota teroris lainnya kritis usai terlibat baku tembak dengan prajurit TNI AD. Setelah penyerangan organisasi Papua Merdeka OPM di Distrik Yigi, prajurit lintas udara Batalion Infanteri 432 Waspada Setia Jaya Yonif 432 WSJ kembali melaksanakan program Papua Terang di Distrik Yigi.
Akhir-akhir ini distrik Yigi sering kali mendapatkan serangan dan intimidasi dari OPM, ujar dan pos Yigi, Letuin Gayuh Nanda Prayudin seperti dilansir tribunpapua.com, Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Namun, bersama kepala suku dan masyarakat, mereka mampu menjawab tantangan tersebut. OPM jual, kami borong. Jangan coba-coba ganggu masyarakat Yigi, tegas Gayuh. Seperti diketahui, pasukan TNI kembali terlibat baku tembak dengan anggota organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya di distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen Richard Tampu Bolon mengatakan, aparat saat itu melihat sejumlah anggota OPM membawa senjata bergerak memasuki kampung Yigi dan mengarah ke pos Satgas TNI. Hasil penindakan tersebut, didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka, sambung Jenderal Kopassus Bintang 3 tersebut. Richard yang saat ini baru ditunjuk sebagai Kasum TNI ini menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi, anggota OPM yang tewas bernama Engabuk. Sementara identitas 2 orang yang luka-luka masih dalam pendalaman. Pantas canggih, 3 negara pasok senjata ke OPM, ex-Jenderal Kopassus tutup jalur tikus 2 negara. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua-Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pantas sulit dibom, Jenderal asal Palembang sebut Goliat Tabuni jadikan anak-anak tameng. Tito Karnavian sekitar 2 tahun bertugas sebagai Kapolda Papua. Tak heran, ia tahu betul bagaimana OPM bertindak dan amunisi apa yang dimiliki organisasi separatis tersebut. Satu di antaranya soal keberadaan dan, kebalnya, Panglima Tinggi OPM bernama Goliat Tabuni. Menurut Tito ketika masih menjabat Kapolda Papua, 21 Sep 2012, 16 Juli 2014, satu-satunya cara menghentikan Goliat adalah memakai operasi militer. Akan tetapi, ada begitu banyak alasan yang membuat NKRI tak bisa melakukan hal tersebut. Tito yang di tahun 2024 ini masih menjalankan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri pernah berkata bahwa OPM selalu berlindung di belakang anak-anak dan wanita Papua. Hal tersebut juga dilakukan Goliat, selain tentunya hidup berpindah-pindah dan terus melakukan pelarian. Jenderal Polri yang lahir di Palembang ini pernah menyebut, operasi militer bukan solusi terbaik menangkap Goliat. Akan banyak menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk warga sipil. Salah satu wilayah persembunyian Goliat ada di Tinggineri. Di situ kan ada beberapa anggota masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak, kata Tito kala menjadi Kapolda Papua. Tito pernah terlibat kontak dengan algojo Goliat bernama Puron Wenda. Puron Wenda terlibat dalam penyerangan terhadap rombongan Tito Karnavian. OPM Sesumbar kerahkan 5 batalion pasukan serbu 4 wilayah Intan Jaya sudah dikepung TNI. OPM Sesumbar mengerahkan 5 batalion atau 5.000 pasukan dan mengancam akan menembak warga sipil atau pekerja proyek yang berani memasuki kawasan Intan Jaya. Namun, tantangan itu dijawab pihak TNI yang sudah menempatkan 2.000 pasukan dan pasukan Kopasgat TNI AU. Bahkan, pasukan Kostrad sudah siaga dan mengepuk markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Jubir Sebi Sambom Rabu 14/8 mengatakan,
OPM Intan Jaya bertanggung jawab atas penembakan pekerja proyek jalan di Intan Jaya hingga meninggal dunia, Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024 sekitar jam 11.05 waktu Indonesia Timur siang. Ia sudah menerima laporan resmi dari pasukan OPM Kodam 8 Intan Jaya Undius Kogoya, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024 pukul 0.30 malam dari Sugapa Intan Jaya. Penembakan warga sipil itu bentuk peringatan keras kepada Presiden Jokowi dan TNI, agar tak beraktivitas di kekuasaan OPM. Bahkan, menurut Sebi, pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya menurunkan pasukan dari 5 batalion TPNPB untuk melakukan penyerangan terhadap aparat militer Indonesia. Ia mengumumkan kepada seluruh warga Papua, Indonesia, New Zealand, dan PBB bahwa OPM tak terlibat penembakan terhadap pilot Glenn Malcolm Choning asal Selandia Baru Distrik Alama, Mimika, Papua pada tanggal 5 Agustus tahun 2024. OPM Intan Jaya, menduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya, pasukan Timika, dan Puncak Papua juga menegaskan tidak ada aktivitas di kawasan Alama. OPM mendesak Jokowi segera membuka akses terhadap tim investigasi independen terkait pembunuhan itu. Jika ada bukti-bukti keterlibatan OPM, maka siap diadili melalui Mahkamah Internasional. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi menegaskan 3 kawasan di Puncak Papua, Intan Jaya, Nduga dan Timika dalam kondisi dijaga ketat. Ia mengatakan, berkoordinasi dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya dan Timika serta Nduga untuk siaga dan mengamankan wilayah Papua. Terkurung TNI, Undius Kogoya curhat ke Diplomat OPM, minta bantuan, Sebi sebar hoaks. Usai menembak dengan kejam warga sipil dan diduga membakar pilot Selandia Baru serta menembak pesawat, pasukan Undius Kogoya terdesak operasi TNI. Undius Kogoya dan anak buahnya dikabarkan terkepung di dalam markas di Pegunungan Intan Jaya. Merasa teracam, Undius Kogoya minta bantuan diplomat OPM di Amerika Serikat dan Sebi sambung. Maka Sebi pun disebut TNI telah menyebar hoaks dengan menuduh TNI menyiksa 6 warga sipil. Hal ini dibantah Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Christomei Sianturi. Ia mengatakan, setelah melakukan pengecekan dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya, tidak ditemukan adanya insiden seperti yang dituduhkan TPNPB OPM. Saat ini, situasi di Intan Jaya dalam kondisi kondusif dan tidak ada kejadian penyiksaan warga sipil seperti yang diklaim oleh OPM, ujar Christomei pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Christomei juga menegaskan bahwa TPNPB OPM kerap melakukan penyesatan informasi dan memanfaatkan situasi. OPM terbiasa melakukan penyesatan informasi dan pemanfaatan situasi, katanya. Sebelumnya, TPNPB OPM mengklaim bahwa 6 warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Papua, telah disiksa oleh anggota militer Indonesia. Menurut Sebi Sambong, penyiksaan terjadi saat 6 warga sipil itu diinterogasi anggota militer Indonesia pada Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024, di Kampung Silatugapa, Distrik Sugapa. Keenam warga sipil yang disebut mengalami penyiksaan hingga mengalami luka-luka dan kritis adalah Melianus Ulau, Martinus Nayagau, Melkias Sondegau, Saul Selegani, Pit Selegani, dan Jimelan Belau. Kami menerima laporan dari Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya, Undius Kogoya, yang menginformasikan tentang penyiksaan tersebut, kata Sebi. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan penyandera pilot Susi Air ditembak mati. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan organisasi Papua Merdeka OPM penyandera pilot Susi ditembak mati. Anak buah Panglima OPM Kodam 3 Ndugama Egyanus Kogoya, tewas ditembak saat berupaya menyerang pos TNI Yigi, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu. Selain itu, 2 anggota teroris lainnya kritis usai terlibat baku tembak dengan prajurit TNI AD. Setelah penyerangan organisasi Papua Merdeka OPM di Distrik Yigi,
Prajurit Lintas Udara Batalion Infanteri 432, Waspada Setia Jaya, Yonif 432 WSJ kembali melaksanakan program Papua Terang di Distrik Yigi. Akhir-akhir ini Distrik Yigi sering kali mendapatkan serangan dan intimidasi dari OPM, Pujar dan Pos Yigi, Letuin Gayuh Nanda Prayudin seperti dilansir tribunpapua.com, Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Namun, bersama kepala suku dan masyarakat, mereka mampu menjawab tantangan tersebut. OPM jual, kami borong. Jangan coba-coba ganggu masyarakat Yigi. Tegas Gayuh. Seperti diketahui pasukan TNI kembali terlibat baku tembak dengan anggota Organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen Richard Tampu Bolon mengatakan, aparat saat itu melihat sejumlah anggota OPM membawa senjata bergerak memasuki kampung Yigi dan mengarah ke pos Satgas TNI. Hasil penindakan tersebut, didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka, sambung Jenderal Kopassus Bintang 3 tersebut. Richard yang saat ini baru ditunjuk sebagai Kasum TNI ini menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi, anggota OPM yang tewas bernama Engabuk. Sementara identitas 2 orang yang luka-luka masih dalam pendalaman. Pantas canggih, 3 negara pasok senjata ke OPM, ex-Jenderal Kopassus tutup jalur tikus 2 negara. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pantas sulit dibom, Jenderal asal Palembang sebut Goliat Tabuni jadikan anak-anak tameng. Tito Karnavian sekitar 2 tahun bertugas sebagai Kapolda Papua. Tak heran, ia tahu betul bagaimana OPM bertindak dan amunisi apa yang dimiliki organisasi separatis tersebut. Satu di antaranya soal keberadaan dan, kebalnya, Panglima Tinggi OPM bernama Goliat Tabuni. Menurut Tito ketika masih menjabat Kapolda Papua, 21 Sep 2012, 16 Juli 2014, satu-satunya cara menghentikan Goliat adalah memakai operasi militer. Akan tetapi, ada begitu banyak alasan yang membuat NKRI tak bisa melakukan hal tersebut. Tito yang di tahun 2024 ini masih menjalankan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri pernah berkata bahwa OPM selalu berlindung di belakang anak-anak dan wanita Papua. Hal tersebut juga dilakukan Goliat, selain tentunya hidup berpindah-pindah dan terus melakukan pelarian. Jenderal Polri yang lahir di Palembang ini pernah menyebut, operasi militer bukan solusi terbaik menangkap Goliat. Akan banyak menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk warga sipil. Salah satu wilayah persembunyian Goliat ada di Tinggineri. Di situ kan ada beberapa anggota masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak, kata Tito kala menjadi Kapolda Papua. Tito pernah terlibat kontak dengan algojo Goliat bernama Puron Wenda. Puron Wenda terlibat dalam penyerangan terhadap rombongan Tito Karnavian. OPM Sesumbar kerahkan 5 batalion pasukan serbu 4 wilayah Intan Jaya sudah dikepung TNI. OPM Sesumbar mengerahkan 5 batalion atau 5.000 pasukan dan mengancam akan menembak warga sipil atau pekerja proyek yang berani memasuki kawasan Intan Jaya. Namun, tantangan itu dijawab pihak TNI yang sudah menempatkan 2.000 pasukan dan pasukan Kopasgat TNI AU. Bahkan,
pasukan Kostrad sudah siaga dan mengepung markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Jubir Sebi Sambom Rabu 14/8 mengatakan, OPM Intan Jaya bertanggung jawab atas penembakan pekerja proyek jalan di Intan Jaya hingga meninggal dunia, Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024 sekitar jam 11:05 waktu Indonesia Timur siang. Ia sudah menerima laporan resmi dari pasukan OPM Kodam 8 Intan Jaya Undius Kogoya, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024 pukul 0.30 malam dari Sugapa Intan Jaya. Penembakan warga sipil itu bentuk peringatan keras kepada Presiden Jokowi dan TNI, agar tak beraktivitas di kekuasaan OPM. Bahkan, menurut Sebi, pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya menurunkan pasukan dari 5 batalion TPNPB untuk melakukan penyerangan terhadap aparat militer Indonesia. Ia mengumumkan kepada seluruh warga Papua, Indonesia, New Zealand, dan PBB bahwa OPM tak terlibat penembakan terhadap pilot Glenn Malcolm Choning asal Selandia Baru Distrik Alama, Mimika, Papua pada tanggal 5 Agustus tahun 2024. OPM Intan Jaya, diduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya, pasukan Timika, dan Puncak Papua juga menegaskan tidak ada aktivitas di kawasan Alama. OPM mendesak Jokowi segera membuka akses terhadap tim investigasi independen terkait pembunuhan itu. Jika ada bukti-bukti keterlibatan OPM, maka siap diadili melalui Mahkamah Internasional. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menegaskan 3 kawasan di Puncak Papua, Intan Jaya, Nduga dan Timika dalam kondisi dijaga ketat. Ia mengatakan, berkoordinasi dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya dan Timika serta Nduga untuk siaga dan mengamankan wilayah Papua. Terkurung TNI, Undius Kogoya curhat ke Diplomat OPM, minta bantuan, Sebi sebar hoaks. Usai menembak dengan kejam warga sipil dan diduga membakar pilot Selandia Baru serta menembak pesawat, pasukan Undius Kogoya terdesak operasi TNI. Undius Kogoya dan anak buahnya dikabarkan terkepung di dalam markas di Pegunungan Intan Jaya. Merasa terancam, Undius Kogoya minta bantuan diplomat OPM di Amerika Serikat dan Sebi Sambom. Maka Sebi pun disebut TNI telah menyebar hoaks dengan menuduh TNI menyiksa 6 warga sipil. Hal ini dibantah Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi. Ia mengatakan, setelah melakukan pengecekan dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya, tidak ditemukan adanya insiden seperti yang dituduhkan TPNPB OPM. Saat ini, situasi di Intan Jaya dalam kondisi kondusif dan tidak ada kejadian penyiksaan warga sipil seperti yang diklaim oleh OPM, ujar Kristomei pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Kristomei juga menegaskan bahwa TPNPB OPM kerap melakukan penyesatan informasi dan memanfaatkan situasi. OPM terbiasa melakukan penyesatan informasi dan pemanfaatan situasi, katanya. Sebelumnya, TPNPB OPM mengklaim bahwa 6 warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Papua, telah disiksa oleh anggota militer Indonesia. Menurut Sebi Sambom, penyiksaan terjadi saat 6 warga sipil itu diinterogasi anggota militer Indonesia pada Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024, di Kampung Silatugapa, Distrik Sugapa. Ke-6 warga sipil yang disebut mengalami penyiksaan hingga mengalami luka-luka dan kritis adalah Melianus Ulau, Martinus Nayagau, Melkias Sondegau, Saul Selegani, Pit Selegani, dan Jimelan Belau. Kami menerima laporan dari Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya, Undius Kogoya, yang menginformasikan tentang penyiksaan tersebut, kata Sebi. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan penyandera pilot Susi Air ditembak mati. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan organisasi Papua Merdeka OPM penyandera pilot Susi ditembak mati. Anak buah Panglima OPM Kodam 3 Ndugama Egyanus Kogoya, tewas ditembak saat berupaya menyerang pos TNI Yigi, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu. Selain itu, 2 anggota teroris lainnya kritis usai terlibat baku tembak dengan prajurit TNI AD.
Setelah penyerangan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Distrik Yigi, prajurit lintas udara Batalion Infanteri 432 Waspada Setia Jaya Yonif 432 WSJ kembali melaksanakan program Papua Terang di Distrik Yigi. Akhir-akhir ini Distrik Yigi seringkali mendapatkan serangan dan intimidasi dari OPM, ujar dan Pos Yigi, Letuin Gayuh Nanda Prayudin seperti dilansir tribunpapua.com, Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Namun, bersama kepala suku dan masyarakat, mereka mampu menjawab tantangan tersebut. OPM jual, kami borong. Jangan coba-coba ganggu masyarakat Yigi, tegas Gayuh. Seperti diketahui pasukan TNI kembali terlibat baku tembak dengan anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) kelompok Egyanus Kogoya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen Richard Tampu Bolon mengatakan, aparat saat itu melihat sejumlah anggota OPM membawa senjata bergerak memasuki kampung Yigi dan mengarah ke pos Satgas TNI. Hasil penindakan tersebut, didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka, sambung Jenderal Kopassus Bintang 3 tersebut. Richard yang saat ini baru ditunjuk sebagai Kasum TNI ini menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi, anggota OPM yang tewas bernama Engabuk. Sementara identitas 2 orang yang luka-luka masih dalam pendalaman. Pantas canggih, 3 negara pasok senjata ke OPM, ex-Jenderal Kopassus tutup jalur tikus 2 negara. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pantas sulit dibom, Jenderal asal Palembang sebut Goliat Tabuni jadikan anak-anak tameng. Tito Karnavian sekitar 2 tahun bertugas sebagai Kapolda Papua. Tak heran, ia tahu betul bagaimana OPM bertindak dan amunisi apa yang dimiliki organisasi separatis tersebut. Satu di antaranya soal keberadaan dan, kebalnya, Panglima Tinggi OPM bernama Goliat Tabuni. Menurut Tito ketika masih menjabat Kapolda Papua, 21 Sep 2012, 16 Juli 2014, satu-satunya cara menghentikan Goliat adalah memakai operasi militer. Akan tetapi, ada begitu banyak alasan yang membuat NKRI tak bisa melakukan hal tersebut. Tito yang di tahun 2024 ini masih menjalankan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri pernah berkata bahwa OPM selalu berlindung di belakang anak-anak dan wanita Papua. Hal tersebut juga dilakukan Goliat, selain tentunya hidup berpindah-pindah dan terus melakukan pelarian. Jenderal Polri yang lahir di Palembang ini pernah menyebut, operasi militer bukan solusi terbaik menangkap Goliat. Akan banyak menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk warga sipil. Salah satu wilayah persembunyian Goliat ada di Tinggineri. Di situ kan ada beberapa anggota masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak, kata Tito kala menjadi Kapolda Papua. Tito pernah terlibat kontak dengan algojo Goliat bernama Puron Wenda. Puron Wenda terlibat dalam penyerangan terhadap rombongan Tito Karnavian. OPM Sesumbar kerahkan 5 batalion pasukan serbu 4 wilayah Intan Jaya sudah dikepung TNI. OPM Sesumbar mengerahkan 5 batalion atau 5.000 pasukan dan mengancam akan menembak warga sipil atau pekerja proyek yang berani memasuki kawasan Intan Jaya. Namun,
Tantangan itu dijawab pihak TNI yang sudah menempatkan 2.000 pasukan dan pasukan Kopasgat TNI AU. Bahkan, pasukan Kostrad sudah siaga dan mengepung markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Jubir Sebi Sambom Rabu 14/8 mengatakan, OPM Intan Jaya bertanggung jawab atas penembakan pekerja proyek jalan di Intan Jaya hingga meninggal dunia. Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024 sekitar jam 11:05 waktu Indonesia Timur siang. Ia sudah menerima laporan resmi dari pasukan OPM Kodam 8 Intan Jaya Undius Kogoya, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024 pukul 0.30 malam dari Sugapa Intan Jaya. Penembakan warga sipil itu bentuk peringatan keras kepada Presiden Jokowi dan TNI, agar tak beraktivitas di kekuasaan OPM. Bahkan, menurut Sebi, pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya menurunkan pasukan dari 5 batalion TPNPB untuk melakukan penyerangan terhadap aparat militer Indonesia. Ia mengumumkan kepada seluruh warga Papua, Indonesia, New Zealand, dan PBB bahwa OPM tak terlibat penembakan terhadap pilot Glenn Malcolm Choning asal Selandia Baru Distrik Alama, Mimika, Papua pada tanggal 5 Agustus tahun 2024. OPM Intan Jaya, diduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya, pasukan Timika, dan Puncak Papua juga menegaskan tidak ada aktivitas di kawasan Alama. OPM mendesak Jokowi segera membuka akses terhadap tim investigasi independen terkait pembunuhan itu. Jika ada bukti-bukti keterlibatan OPM, maka siap diadili melalui Mahkamah Internasional. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menegaskan 3 kawasan di Puncak Papua, Intan Jaya, Nduga dan Timika dalam kondisi dijaga ketat. Ia mengatakan, berkoordinasi dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya dan Timika serta Nduga untuk siaga dan mengamankan wilayah Papua. Terkurung TNI, Undius Kogoya curhat ke diplomat OPM, minta bantuan, Sebi sebar hoaks. Usai menembak dengan kejam warga sipil dan diduga membakar pilot Selandia Baru serta menembak pesawat, pasukan Undius Kogoya terdesak operasi TNI. Undius Kogoya dan anak buahnya dikabarkan terkepung di dalam markas di Pegunungan Intan Jaya. Merasa teracam, Undius Kogoya minta bantuan diplomat OPM di Amerika Serikat dan Sebi Sambong. Maka Sebi pun disebut TNI telah menyebar hoaks dengan menuduh TNI menyiksa 6 warga sipil. Hal ini dibantah Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi. Ia mengatakan, setelah melakukan pengecekan dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya, tidak ditemukan adanya insiden seperti yang dituduhkan TPNPB OPM. Saat ini, situasi di Intan Jaya dalam kondisi kondusif dan tidak ada kejadian penyiksaan warga sipil seperti yang diklaim oleh OPM, ujar Kristomei pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Kristomei juga menegaskan bahwa TPNPB OPM kerap melakukan penyesatan informasi dan memanfaatkan situasi. OPM terbiasa melakukan penyesatan informasi dan pemanfaatan situasi, katanya. Sebelumnya, TPNPB OPM mengklaim bahwa 6 warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Papua, telah disiksa oleh anggota militer Indonesia. Menurut Sebi Sambom, penyiksaan terjadi saat 6 warga sipil itu diinterogasi anggota militer Indonesia pada Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024, di Kampung Silatugapa, Distrik Sugapa. Ke-6 warga sipil yang disebut mengalami penyiksaan hingga mengalami luka-luka dan kritis adalah Melianus Ulau, Martinus Nayagau, Melkias Sondegau, Saul Selegani, Pit Selegani, dan Jimelan Belau. Kami menerima laporan dari Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya, Undius Kogoya, yang menginformasikan tentang penyiksaan tersebut, kata Sebi. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan penyandera pilot Susi Air ditembak mati. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan organisasi Papua Merdeka OPM penyandera pilot Susi ditembak mati. Anak buah Panglima OPM Kodam 3 Ndugama Egyanus Kogoya, tewas ditembak saat berupaya menyerang pos TNI Yigi, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu. Selain itu,
Dua anggota teroris lainnya kritis usai terlibat baku tembak dengan prajurit TNI AD. Setelah penyerangan organisasi Papua Merdeka (OPM) di distrik Yigi, prajurit lintas udara Batalion Infanteri 432 Waspada Setia Jaya Yonif 432 WSJ kembali melaksanakan program Papua Terang di distrik Yigi. Akhir-akhir ini distrik Yigi sering kali mendapatkan serangan dan intimidasi dari OPM, ujar dan Pos Yigi, Letuin Gayuh Nanda Prayudin seperti dilansir tribunpapua.com, Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Namun, bersama kepala suku dan masyarakat, mereka mampu menjawab tantangan tersebut. OPM jual, kami borong. Jangan coba-coba ganggu masyarakat Yigi, tegas Gayuh. Seperti diketahui pasukan TNI kembali terlibat baku tembak dengan anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) kelompok Egyanus Kogoya di distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen Richard Tampu Bolon mengatakan, aparat saat itu melihat sejumlah anggota OPM membawa senjata bergerak memasuki kampung Yigi dan mengarah ke pos Satgas TNI. Hasil penindakan tersebut, didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka, sambung Jenderal Kopassus Bintang 3 tersebut. Richard yang saat ini baru ditunjuk sebagai Kasum TNI ini menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi, anggota OPM yang tewas bernama Engabuk. Sementara identitas luka-luka masih dalam pendalaman. Pantas canggih senjata ke OPM, ex-Jenderal Kopassus tutup jalur tikus 2 negara. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasinisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api legal yang masuk ke jalan tikus perbatasan Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia Papua Nugini. Pantas sulit dibom, Jenderal asal Tabunan Tito Karnavian sekitar sebagaimana dan amunisi apa yang dimiliki organisasi dunia PM bernama Goliat Tabuni. Menurut 21 Sep 2012, 16 Juli 2014, satu-satunya cara menghentikan Goliat itu banyak alasan yang membuat NKRI tak bisa melakukan. Tito 24 ini dan jabatannya adalah selalu nitap lakukan Goliat, pindah-pindah dan terian. Jenderal Polri yang lahir di Palembang ini pernah menyebut operasi militer baik menang akan banyak menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk warga. Salah satu yang ada di Tinggineri. Di situ kan ada beberapa anggota masyarakat, anak-anak, kata Tito kala menjadi Kapolda Papua. Tito pernah terlibat kontak dengan algojo Goliat bernama Puron Wenda. Puron Wenda terlibat dalam penyerangan terhadap rombongan Tito Karnavian. OPM Sesumbar kerahkan 5 batalion pasukan serbu 4 wilayah,
wilayah Intan Jaya sudah dikepung TNI. OPM Sesumbar mengerahkan 5 batalion atau 5.000 pasukan dan mengancam akan menembak warga sipil atau pekerja proyek yang berani memasuki kawasan Intan Jaya. Namun, tantangan itu dijawab pihak TNI yang sudah menempatkan 2.000 pasukan dan pasukan Kopasgat TNI AU. Bahkan, pasukan Kostrad sudah siaga dan mengepuk markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Jubir Sebi Sambom Rabu 14/8 mengatakan, OPM Intan Jaya bertanggung jawab atas penembakan pekerja proyek jalan di Intan Jaya hingga meninggal dunia, Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024 sekitar jam 11:05 waktu Indonesia Timur siang. Ia sudah menerima laporan resmi dari pasukan OPM Kodam 8 Intan Jaya Undius Kogoya, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024 pukul 0.30 malam dari Sugapa Intan Jaya. Penembakan warga sipil itu bentuk peringatan keras kepada Presiden Jokowi dan TNI, agar tak beraktivitas di kekuasaan OPM. Bahkan, menurut Sebi, pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya menurunkan pasukan dari 5 batalion TPNPB untuk melakukan penyerangan terhadap aparat militer Indonesia. Ia mengumumkan kepada seluruh warga Papua, Indonesia, New Zealand, dan PBB bahwa OPM tak terlibat penembakan terhadap pilot Glenn Malcolm Choning asal Selandia Baru Distrik Alama, Mimika, Papua pada tanggal 5 Agustus tahun 2024. OPM Intan Jaya, diduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya, pasukan Timika, dan Puncak Papua juga menegaskan tidak ada aktivitas di kawasan Alama. OPM mendesak Jokowi segera membuka akses terhadap tim investigasi independen terkait pembunuhan itu. Jika ada bukti-bukti keterlibatan OPM, maka siap diadili melalui Mahkamah Internasional. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menegaskan 3 kawasan di Puncak Papua, Intan Jaya, Nduga dan Timika dalam kondisi dijaga ketat. Ia mengatakan, berkoordinasi dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya dan Timika serta Nduga untuk siaga dan mengamankan wilayah Papua. Terkurung TNI, Undius Kogoya curhat ke diplomat OPM, minta bantuan, Sebi sebar hoaks. Usai menembak dengan kejam warga sipil dan diduga membakar pilot Selandia Baru serta menembak pesawat, pasukan Undius Kogoya terdesak operasi TNI. Undius Kogoya dan anak buahnya dikabarkan terkepung di dalam markas di Pegunungan Intan Jaya. Merasa teracam, Undius Kogoya minta bantuan diplomat OPM di Amerika Serikat dan Sebi Sambom. Maka Sebi pun disebut TNI telah menyebar hoaks dengan menuduh TNI menyiksa 6 warga sipil. Hal ini dibantah Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi. Ia mengatakan, setelah melakukan pengecekan dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya, tidak ditemukan adanya insiden seperti yang dituduhkan TPNPB OPM. Saat ini, situasi di Intan Jaya dalam kondisi kondusif dan tidak ada kejadian penyiksaan warga sipil seperti yang diklaim oleh OPM, ujar Kristomei pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Kristomei juga menegaskan bahwa TPNPB OPM kerap melakukan penyesatan informasi dan memanfaatkan situasi. OPM terbiasa melakukan penyesatan informasi dan pemanfaatan situasi, katanya. Sebelumnya, TPNPB OPM mengklaim bahwa 6 warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Papua, telah disiksa oleh anggota militer Indonesia. Menurut Sebi Sambom, penyiksaan terjadi saat 6 warga sipil itu diinterogasi anggota militer Indonesia pada Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024, di Kampung Silatugapa, Distrik Sugapa. Keenam warga sipil yang disebut mengalami penyiksaan hingga mengalami luka-luka dan kritis adalah Melianus Ulau, Martinus Nayagau, Melkias Sondegau, Saul Selegani, Pit Selegani, dan Jimelan Belau. Kami menerima laporan dari Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya, Undius Kogoya, yang menginformasikan tentang penyiksaan tersebut, kata Sebi. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan penyandera pilot Susi Air ditembak mati. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad,
kaki tangan organisasi Papua Merdeka OPM penyandera pilot Susi ditembak mati. Anak buah Panglima OPM Kodap 3 Ndugama Egyanus Kogoya tewas ditembak saat berupaya menyerang pos TNI Yigi, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu. Selain itu, 2 anggota teroris lainnya kritis usai terlibat baku tembak dengan prajurit TNI AD. Setelah penyerangan organisasi Papua Merdeka OPM di Distrik Yigi, prajurit lintas udara Batalion Infanteri 432 Waspada Setia Jaya Yonif 432 WSJ kembali melaksanakan program Papua Terang di Distrik Yigi. Akhir-akhir ini Distrik Yigi sering kali mendapatkan serangan dan intimidasi dari OPM, ujar dan Pos Yigi, Letuin Gayuh Nanda Prayudin seperti dilansir tribunpapua.com, Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Namun, bersama kepala suku dan masyarakat, mereka mampu menjawab tantangan tersebut. OPM jual, kami borong. Jangan coba-coba ganggu masyarakat Yigi, tegas Gayuh. Seperti diketahui pasukan TNI kembali terlibat baku tembak dengan anggota organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen Richard Tampu Bolon mengatakan, aparat saat itu melihat sejumlah anggota OPM membawa senjata bergerak memasuki kampung Yigi dan mengarah ke pos Satgas TNI. Hasil penindakan tersebut, didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka, sambung Jenderal Kopassus Bintang 3 tersebut. Richard yang saat ini baru ditunjuk sebagai Kasum TNI ini menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi, anggota OPM yang tewas bernama Engabuk. Sementara identitas 2 orang yang luka-luka masih dalam pendalaman. Pantas canggih, 3 negara pasok senjata ke OPM, ex-Jenderal Kopassus tutup jalur tikus 2 negara. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pantas sulit dibom, Jenderal asal Palembang sebut Goliat Tabuni jadikan anak-anak tameng. Tito Karnavian sekitar 2 tahun bertugas sebagai Kapolda Papua. Tak heran, ia tahu betul bagaimana OPM bertindak dan amunisi apa yang dimiliki organisasi separatis tersebut. Satu di antaranya soal keberadaan dan, kebalnya, Panglima Tinggi OPM bernama Goliat Tabuni. Menurut Tito ketika masih menjabat Kapolda Papua, 21 Sep 2012, 16 Juli 2014, satu-satunya cara menghentikan Goliat adalah memakai operasi militer. Akan tetapi, ada begitu banyak alasan yang membuat NKRI tak bisa melakukan hal tersebut. Tito yang di tahun 2024 ini masih menjalankan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri pernah berkata bahwa OPM selalu berlindung di belakang anak-anak dan wanita Papua. Hal tersebut juga dilakukan Goliat, selain tentunya hidup berpindah-pindah dan terus melakukan pelarian. Jenderal Polri yang lahir di Palembang ini pernah menyebut, operasi militer bukan solusi terbaik menangkap Goliat. Akan banyak menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk warga sipil. Salah satu wilayah persembunyian Goliat ada di Tinggineri. Di situ kan ada beberapa anggota masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak, kata Tito kala menjadi Kapolda Papua. Tito pernah terlibat kontak dengan algojo Goliat bernama Puron Wenda. Puron Wenda terlibat dalam penyerangan terhadap rombongan Tito Karnavian.
OPM Sesumbar kerahkan 5 batalion pasukan serbu 4 wilayah Intan Jaya sudah dikepung TNI. OPM Sesumbar mengerahkan 5 batalion atau 5.000 pasukan dan mengancam akan menembak warga sipil atau pekerja proyek yang berani memasuki kawasan Intan Jaya. Namun, tantangan itu dijawab pihak TNI yang sudah menempatkan 2.000 pasukan dan pasukan Kopasgat TNI AU. Bahkan, pasukan Kostrad sudah siaga dan mengepung markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Jubir Sebi Sambom Rabu 14/8 mengatakan, OPM Intan Jaya bertanggung jawab atas penembakan pekerja proyek jalan di Intan Jaya hingga meninggal dunia, Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024 sekitar jam 11:05 waktu Indonesia Timur siang. Ia sudah menerima laporan resmi dari pasukan OPM Kodam 8 Intan Jaya Undius Kogoya, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024 pukul 0.30 malam dari Sugapa Intan Jaya. Penembakan warga sipil itu bentuk peringatan keras kepada Presiden Jokowi dan TNI, agar tak beraktivitas di kekuasaan OPM. Bahkan, menurut Sebi, pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya menurunkan pasukan dari 5 batalion TPNPB untuk melakukan penyerangan terhadap aparat militer Indonesia. Ia mengumumkan kepada seluruh warga Papua, Indonesia, New Zealand, dan PBB bahwa OPM tak terlibat penembakan terhadap pilot Glenn Malcolm Choning asal Selandia Baru Distrik Alama, Mimika, Papua pada tanggal 5 Agustus tahun 2024. OPM Intan Jaya, menduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya, pasukan Timika, dan Puncak Papua juga menegaskan tidak ada aktivitas di kawasan Alama. OPM mendesak Jokowi segera membuka akses terhadap tim investigasi independen terkait pembunuhan itu. Jika ada bukti-bukti keterlibatan OPM, maka siap diadili melalui Mahkamah Internasional. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menegaskan 3 kawasan di Puncak Papua, Intan Jaya, Nduga dan Timika dalam kondisi dijaga ketat. Ia mengatakan, berkoordinasi dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya dan Timika serta Nduga untuk siaga dan mengamankan wilayah Papua. Terkurung TNI, Undius Kogoya curhat ke Diplotmat OPM, minta bantuan, Sebi sebar hoaks. Usai menembak dengan kejam warga sipil dan diduga membakar pilot Selandia Baru serta menembak pesawat, pasukan Undius Kogoya terdesak operasi TNI. Undius Kogoya dan anak buahnya dikabarkan terkepung di dalam markas di Pegunungan Intan Jaya. Merasa teracam, Undius Kogoya minta bantuan diplomat OPM di Amerika Serikat dan Sebi Sambom. Maka Sebi pun disebut TNI telah menyebar hoaks dengan menuduh TNI menyiksa 6 warga sipil. Hal ini dibantah Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi. Ia mengatakan, setelah melakukan pengecekan dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya, tidak ditemukan adanya insiden seperti yang dituduhkan TPNPB OPM. Saat ini, situasi di Intan Jaya dalam kondisi kondusif dan tidak ada kejadian penyiksaan warga sipil seperti yang diklaim oleh OPM, ujar Kristomei pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Kristomei juga menegaskan bahwa TPNPB OPM kerap melakukan penyesatan informasi dan memanfaatkan situasi. OPM terbiasa melakukan penyesatan informasi dan pemanfaatan situasi, katanya. Sebelumnya, TPNPB OPM mengklaim bahwa 6 warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Papua, telah disiksa oleh anggota militer Indonesia. Menurut Sebi Sambom, penyiksaan terjadi saat 6 warga sipil itu diinterogasi anggota militer Indonesia pada Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024, di Kampung Silatugapa, Distrik Sugapa. Ke-6 warga sipil yang disebut mengalami penyiksaan hingga mengalami luka-luka dan kritis adalah Melianus Ulau, Martinus Nayagau, Melkias Sondegau, Saul Selegani, Pit Selegani, dan Jimelan Belau. Kami menerima laporan dari Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya, Undius Kogoya, yang menginformasikan tentang penyiksaan tersebut, kata Sebi. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan penyandera pilot Susi Air ditembak mati. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad,
kaki tangan organisasi Papua Merdeka OPM penyandera pilot Susi ditembak mati. Anak buah Panglima OPM Kodap 3 Ndugama Egyanus Kogoya, tewas ditembak saat berupaya menyerang pos TNI Yigi, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu. Selain itu, 2 anggota teroris lainnya kritis usai terlibat baku tembak dengan prajurit TNI AD. Setelah penyerangan organisasi Papua Merdeka OPM di Distrik Yigi, prajurit lintas udara Batalion Infanteri 432 Waspada Setia Jaya Yonif 432 WSJ kembali melaksanakan program Papua Terang di Distrik Yigi. Akhir-akhir ini Distrik Yigi seringkali mendapatkan serangan dan intimidasi dari OPM, ujar dan Pos Yigi, Letuin Gayuh Nanda Prayudin seperti dilansir tribunpapua.com, Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Namun, bersama kepala suku dan masyarakat, mereka mampu menjawab tantangan tersebut. OPM jual, kami borong. Jangan coba-coba ganggu masyarakat Yigi, tegas Gayuh. Seperti diketahui pasukan TNI kembali terlibat baku tembak dengan anggota organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen Richard Tampu Bolon mengatakan, aparat saat itu melihat sejumlah anggota OPM membawa senjata bergerak memasuki kampung Yigi dan mengarah ke pos Satgas TNI. Hasil penindakan tersebut, didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka, sambung Jenderal Kopassus Bintang 3 tersebut. Richard yang saat ini baru ditunjuk sebagai Kasum TNI ini menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi, anggota OPM yang tewas bernama Engabuk. Sementara identitas 2 orang yang luka-luka masih dalam pendalaman. Pantas canggih, 3 negara pasok senjata ke OPM, ex-Jenderal Kopassus tutup jalur tikus 2 negara. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pantas sulit dibom, Jenderal asal Palembang sebut Goliat Tabuni jadikan anak-anak tameng. Tito Karnavian sekitar 2 tahun bertugas sebagai Kapolda Papua. Tak heran, ia tahu betul bagaimana OPM bertindak dan amunisi apa yang dimiliki organisasi separatis tersebut. Satu di antaranya soal keberadaan dan, kebalnya, Panglima Tinggi OPM bernama Goliat Tabuni. Menurut Tito ketika masih menjabat Kapolda Papua, 21 Sep 2012, 16 Juli 2014, satu-satunya cara menghentikan Goliat adalah memakai operasi militer. Akan tetapi, ada begitu banyak alasan yang membuat NKRI tak bisa melakukan hal tersebut. Tito yang di tahun 2024 ini masih menjalankan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri pernah berkata bahwa OPM selalu berlindung di belakang anak-anak dan wanita Papua. Hal tersebut juga dilakukan Goliat, selain tentunya hidup berpindah-pindah dan terus melakukan pelarian. Jenderal Polri yang lahir di Palembang ini pernah menyebut, operasi militer bukan solusi terbaik menangkap Goliat. Akan banyak menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk warga sipil. Salah satu wilayah persembunyian Goliat ada di Tinggineri. Di situ kan ada beberapa anggota masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak, kata Tito kala menjadi Kapolda Papua. Tito pernah terlibat kontak dengan algojo Goliat bernama Puron Wenda. Puron Wenda terlibat dalam penyerangan terhadap rombongan Tito Karnavian.
OPM Sesumbar kerahkan 5 batalion pasukan serbu 4 wilayah. Wilayah Intan Jaya sudah dikepung TNI. OPM Sesumbar mengerahkan 5 batalion atau 5.000 pasukan dan mengancam akan menembak warga sipil atau pekerja proyek yang berani memasuki kawasan Intan Jaya. Namun, tantangan itu dijawab pihak TNI yang sudah menempatkan 2.000 pasukan dan pasukan Kopasgat TNI AU. Bahkan, pasukan Kostrad sudah siaga dan mengepung markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Jubir Sebi Sambom Rabu 14/8 mengatakan, OPM Intan Jaya bertanggung jawab atas penembakan pekerja proyek jalan di Intan Jaya hingga meninggal dunia, Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024 sekitar jam 11:05 waktu Indonesia Timur siang. Ia sudah menerima laporan resmi dari pasukan OPM Kodam 8 Intan Jaya Undius Kogoya, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024 pukul 0.30 malam dari Sugapa Intan Jaya. Penembakan warga sipil itu bentuk peringatan keras kepada Presiden Jokowi dan TNI, agar tak beraktivitas di kekuasaan OPM. Bahkan, menurut Sebi, pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya menurunkan pasukan dari 5 batalion TPNPB untuk melakukan penyerangan terhadap aparat militer Indonesia. Ia mengumumkan kepada seluruh warga Papua, Indonesia, New Zealand, dan PBB bahwa OPM tak terlibat penembakan terhadap pilot Glenn Malcolm Choning asal Selandia Baru Distrik Alama, Mimika, Papua pada tanggal 5 Agustus tahun 2024. OPM Intan Jaya, diduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya, pasukan Timika, dan Puncak Papua juga menegaskan tidak ada aktivitas di kawasan Alama. OPM mendesak Jokowi segera membuka akses terhadap tim investigasi independen terkait pembunuhan itu. Jika ada bukti-bukti keterlibatan OPM, maka siap diadili melalui Mahkamah Internasional. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menegaskan 3 kawasan di Puncak Papua, Intan Jaya, Nduga dan Timika dalam kondisi dijaga ketat. Ia mengatakan, berkoordinasi dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya dan Timika serta Nduga untuk siaga dan mengamankan wilayah Papua. Terkurung TNI, Undius Kogoya curhat ke diplomat OPM, minta bantuan, Sebi sebar hoaks. Usai menembak dengan kejam warga sipil dan diduga membakar pilot Selandia Baru serta menembak pesawat, pasukan Undius Kogoya terdesak operasi TNI. Undius Kogoya dan anak buahnya dikabarkan terkepung di dalam markas di pegunungan Intan Jaya. Merasa teracam, Undius Kogoya minta bantuan diplomat OPM di Amerika Serikat dan Sebi Sambom. Maka Sebi pun disebut TNI telah menyebar hoaks dengan menuduh TNI menyiksa 6 warga sipil. Hal ini dibantah Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi. Ia mengatakan, setelah melakukan pengecekan dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya, tidak ditemukan adanya insiden seperti yang dituduhkan TPNPB OPM. Saat ini, situasi di Intan Jaya dalam kondisi kondusif dan tidak ada kejadian penyiksaan warga sipil seperti yang diklaim oleh OPM, ujar Kristomei pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Kristomei juga menegaskan bahwa TPNPB OPM kerap melakukan penyesatan informasi dan memanfaatkan situasi. OPM terbiasa melakukan penyesatan informasi dan pemanfaatan situasi, katanya. Sebelumnya, TPNPB OPM mengklaim bahwa 6 warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Papua, telah disiksa oleh anggota militer Indonesia. Menurut Sebi Sambom, penyiksaan terjadi saat 6 warga sipil itu diinterogasi anggota militer Indonesia pada Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024, di Kampung Silatugapa, Distrik Sugapa. Ke-6 warga sipil yang disebut mengalami penyiksaan hingga mengalami luka-luka dan kritis adalah Melianus Ulau, Martinus Nayagau, Melkias Sondegau, Saul Selegani, Pit Selegani, dan Jimelan Belau. Kami menerima laporan dari Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya, Undius Kogoya, yang menginformasikan tentang penyiksaan tersebut, kata Sebi. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan penyandera pilot Susi Air ditembak mati. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad,
kaki tangan organisasi Papua Merdeka OPM penyandera pilot Susi ditembak mati. Anak buah Panglima OPM Kodap Tigandu Gama Egyanus Kogoya, tewas ditembak saat berupaya menyerang pos TNI Yigi, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu. Selain itu, dua anggota teroris lainnya kritis usai terlibat baku tembak dengan prajurit TNI AD. Setelah penyerangan organisasi Papua Merdeka OPM di Distrik Yigi, prajurit lintas udara Batalion Infanteri 432 Waspada Setia Jaya Yonif 432 WSJ kembali melaksanakan program Papua Terang di Distrik Yigi. Akhir-akhir ini Distrik Yigi seringkali mendapatkan serangan dan intimidasi dari OPM, Pujar dan Pos Yigi, Letu Ingayuh Nanda Prayudin seperti dilansir tribunpapua.com, Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Namun, bersama kepala suku dan masyarakat, mereka mampu menjawab tantangan tersebut. OPM jual, kami borong. Jangan coba-coba ganggu masyarakat Yigi. Tegas Gayo. Seperti diketahui pasukan TNI kembali terlibat baku tembak dengan anggota organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen Richard Tampu Bolon mengatakan, aparat saat itu melihat sejumlah anggota OPM membawa senjata bergerak memasuki kampung Yigi dan mengarah ke pos Satgas TNI. Hasil penindakan tersebut, didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka, sambung Jenderal Kopassus Bintang 3 tersebut. Richard yang saat ini baru ditunjuk sebagai Kasum TNI ini menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi, anggota OPM yang tewas bernama Engabuk. Sementara identitas 2 orang yang luka-luka masih dalam pendalaman. Pantas canggih, 3 negara pasok senjata ke OPM, ex-Jenderal Kopassus tutup jalur tikus 2 negara. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua-Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pantas sulit dibom, Jenderal asal Palembang sebut Goliat Tabuni jadikan anak-anak tameng. Tito Karnavian sekitar 2 tahun bertugas sebagai Kapolda Papua. Tak heran, ia tahu betul bagaimana OPM bertindak dan amunisi apa yang dimiliki organisasi separatis tersebut. Satu di antaranya soal keberadaan dan, kebalnya, Panglima Tinggi OPM bernama Goliat Tabuni. Menurut Tito ketika masih menjabat Kapolda Papua, 21 Sep 2012, 16 Juli 2014, satu-satunya cara menghentikan Goliat adalah memakai operasi militer. Akan tetapi, ada begitu banyak alasan yang membuat NKRI tak bisa melakukan hal tersebut. Tito yang di tahun 2024 ini masih menjalankan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri pernah berkata bahwa OPM selalu berlindung di belakang anak-anak dan wanita Papua. Hal tersebut juga dilakukan Goliat, selain tentunya hidup berpindah-pindah dan terus melakukan pelarian. Jenderal Polri yang lahir di Palembang ini pernah menyebut, operasi militer bukan solusi terbaik menangkap Goliat. Akan banyak menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk warga sipil. Salah satu wilayah persembunyian Goliat ada di Tinggineri. Di situ kan ada beberapa anggota masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak, kata Tito kala menjadi Kapolda Papua. Tito pernah terlibat kontak dengan algojo Goliat bernama Puron Wenda. Puron Wenda terlibat dalam penyerangan terhadap rombongan Tito Karnavian.
OPM Sesumbar kerahkan 5 batalion pasukan serbu 4 wilayah Intan Jaya sudah dikepung TNI. OPM Sesumbar mengerahkan 5 batalion atau 5.000 pasukan dan mengancam akan menembak warga sipil atau pekerja proyek yang berani memasuki kawasan Intan Jaya. Namun, tantangan itu dijawab pihak TNI yang sudah menempatkan 2.000 pasukan dan pasukan Kopasgat TNI AU. Bahkan, pasukan Kostrad sudah siaga dan mengepuk markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Jubir Sebi Sambom Rabu 14/8 mengatakan, OPM Intan Jaya bertanggung jawab atas penembakan pekerja proyek jalan di Intan Jaya hingga meninggal dunia, Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024 sekitar jam 11:05 waktu Indonesia Timur siang. Ia sudah menerima laporan resmi dari pasukan OPM Kodap 8 Intan Jaya Undius Kogoya, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024 pukul 0.30 malam dari Sugapa Intan Jaya. Penembakan warga sipil itu bentuk peringatan keras kepada Presiden Jokowi dan TNI, agar tak beraktivitas di kekuasaan OPM. Bahkan, menurut Sebi, pasukan TPNPB Kodap 8 Intan Jaya menurunkan pasukan dari 5 batalion TPNPB untuk melakukan penyerangan terhadap aparat militer Indonesia. Ia mengumumkan kepada seluruh warga Papua, Indonesia, New Zealand, dan PBB bahwa OPM tak terlibat penembakan terhadap pilot Glenn Malcolm Choning asal Selandia Baru Distrik Alama, Mimika, Papua pada tanggal 5 Agustus tahun 2024. OPM Intan Jaya, diduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya, pasukan Timika, dan Puncak Papua juga menegaskan tidak ada aktivitas di kawasan Alama. OPM mendesak Jokowi segera membuka akses terhadap tim investigasi independen terkait pembunuhan itu. Jika ada bukti-bukti keterlibatan OPM, maka siap diadili melalui Mahkamah Internasional. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menegaskan 3 kawasan di Puncak Papua, Intan Jaya, Nduga dan Timika dalam kondisi dijaga ketat. Ia mengatakan, berkoordinasi dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya dan Timika serta Nduga untuk siaga dan mengamankan wilayah Papua. Terkurung TNI, Undius Kogoya curhat ke diplomat OPM, minta bantuan, Sebi sebar hoaks. Usai menembak dengan kejam warga sipil dan diduga membakar pilot Selandia Baru serta menembak pesawat, pasukan Undius Kogoya terdesak operasi TNI. Undius Kogoya dan anak buahnya dikabarkan terkepung di dalam markas di Pegunungan Intan Jaya. Merasa teracam, Undius Kogoya minta bantuan diplomat OPM di Amerika Serikat dan Sebi Sambom. Maka Sebi pun disebut TNI telah menyebar hoaks dengan menuduh TNI menyiksa 6 warga sipil. Hal ini dibantah Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi. Ia mengatakan, setelah melakukan pengecekan dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya, tidak ditemukan adanya insiden seperti yang dituduhkan TPNPB OPM. Saat ini, situasi di Intan Jaya dalam kondisi kondusif dan tidak ada kejadian penyiksaan warga sipil seperti yang diklaim oleh OPM, ujar Kristomei pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Kristomei juga menegaskan bahwa TPNPB OPM kerap melakukan penyesatan informasi dan memanfaatkan situasi. OPM terbiasa melakukan penyesatan informasi dan pemanfaatan situasi, katanya. Sebelumnya, TPNPB OPM mengklaim bahwa 6 warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Papua, telah disiksa oleh anggota militer Indonesia. Menurut Sebi Sambom, penyiksaan terjadi saat 6 warga sipil itu diinterogasi anggota militer Indonesia pada Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024, di Kampung Silatugapa, Distrik Sugapa. Keenam warga sipil yang disebut mengalami penyiksaan hingga mengalami luka-luka dan kritis adalah Melianus Ulau, Martinus Nayagau, Melkias Sondegau, Saul Selegani, Pit Selegani, dan Jimelan Belau. Kami menerima laporan dari Panglima TPNPB Kodap 8 Intan Jaya, Undius Kogoya, yang menginformasikan tentang penyiksaan tersebut, kata Sebi. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan penyandera pilot Susi Air ditembak mati. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad,
kaki tangan organisasi Papua Merdeka OPM penyandera pilot Susi ditembak mati. Anak buah Panglima OPM Kodap 3 Ndugama Egyanus Kogoya tewas ditembak saat berupaya menyerang pos TNI Yigi, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu. Selain itu, dua anggota teroris lainnya kritis usai terlibat baku tembak dengan prajurit TNI AD. Setelah penyerangan organisasi Papua Merdeka OPM di Distrik Yigi, prajurit lintas udara Batalion Infanteri 432 Waspada Setia Jaya Yonif 432 WSJ kembali melaksanakan program Papua Terang di Distrik Yigi. Akhir-akhir ini Distrik Yigi sering kali mendapatkan serangan dan intimidasi dari OPM, ujar dan Pos Yigi, Letuin Gayuh Nanda Prayudin seperti dilansir tribunpapua.com, Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Namun, bersama kepala suku dan masyarakat, mereka mampu menjawab tantangan tersebut. OPM jual, kami borong. Jangan coba-coba ganggu masyarakat Yigi, tegas Gayuh. Seperti diketahui pasukan TNI kembali terlibat baku tembak dengan anggota organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen Richard Tampu Bolon mengatakan, aparat saat itu melihat sejumlah anggota OPM membawa senjata bergerak memasuki kampung Yigi dan mengarah ke pos Satgas TNI. Hasil penindakan tersebut, didapatkan satu orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan dua orang luka-luka, sambung Jenderal Kopassus Bintang 3 tersebut. Richard yang saat ini baru ditunjuk sebagai Kasum TNI ini menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi, anggota OPM yang tewas bernama Engabuk. Sementara identitas dua orang yang luka-luka masih dalam pendalaman. Pantas canggih, 3 negara pasok senjata ke OPM, ex-Jenderal Kopassus tutup jalur tikus 2 negara. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pantas sulit dibom, Jenderal asal Palembang sebut Goliat Tabuni jadikan anak-anak tameng. Tito Karnavian sekitar 2 tahun bertugas sebagai Kapolda Papua. Tak heran, ia tahu betul bagaimana OPM bertindak dan amunisi apa yang dimiliki organisasi separatis tersebut. Satu di antaranya soal keberadaan dan, kebalnya, Panglima Tinggi OPM bernama Goliat Tabuni. Menurut Tito ketika masih menjabat Kapolda Papua, 21 Sep 2012, 16 Juli 2014, satu-satunya cara menghentikan Goliat adalah memakai operasi militer. Akan tetapi, ada begitu banyak alasan yang membuat NKRI tak bisa melakukan hal tersebut. Tito yang di tahun 2024 ini masih menjalankan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri pernah berkata bahwa OPM selalu berlindung di belakang anak-anak dan wanita Papua. Hal tersebut juga dilakukan Goliat, selain tentunya hidup berpindah-pindah dan terus melakukan pelarian. Jenderal Polri yang lahir di Palembang ini pernah menyebut, operasi militer bukan solusi terbaik menangkap Goliat. Akan banyak menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk warga sipil. Salah satu wilayah persembunyian Goliat ada di Tinggineri. Di situ kan ada beberapa anggota masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak, kata Tito kala menjadi Kapolda Papua. Tito pernah terlibat kontak dengan algojo Goliat bernama Puron Wenda. Puron Wenda terlibat dalam penyerangan terhadap rombongan Tito Karnavian.
OPM Sesumbar kerahkan 5 batalion pasukan serbu 4 wilayah. Wilayah Intan Jaya sudah dikepung TNI. OPM Sesumbar mengerahkan 5 batalion atau 5.000 pasukan dan mengancam akan menembak warga sipil atau pekerja proyek yang berani memasuki kawasan Intan Jaya. Namun, tantangan itu dijawab pihak TNI yang sudah menempatkan 2.000 pasukan dan pasukan Kopasgat TNI AU. Bahkan, pasukan Kostrad sudah siaga dan mengepung markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Jubir Sebi Sambom Rabu 14/8 mengatakan, OPM Intan Jaya bertanggung jawab atas penembakan pekerja proyek jalan di Intan Jaya hingga meninggal dunia. Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024 sekitar jam 11:05 waktu Indonesia Timur siang. Ia sudah menerima laporan resmi dari pasukan OPM Kodam 8 Intan Jaya Undius Kogoya, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024 pukul 0.30 malam dari Sugapa Intan Jaya. Penembakan warga sipil itu bentuk peringatan keras kepada Presiden Jokowi dan TNI, agar tak beraktivitas di kekuasaan OPM. Bahkan, menurut Sebi, pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya menurunkan pasukan dari 5 batalion TPNPB untuk melakukan penyerangan terhadap aparat militer Indonesia. Ia mengumumkan kepada seluruh warga Papua, Indonesia, New Zealand, dan PBB bahwa OPM tak terlibat penembakan terhadap pilot Glenn Malcolm Choning asal Selandia Baru Distrik Alama, Mimika, Papua pada tanggal 5 Agustus tahun 2024. OPM Intan Jaya, diduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya, pasukan Timika, dan Puncak Papua juga menegaskan tidak ada aktivitas di kawasan Alama. OPM mendesak Jokowi segera membuka akses terhadap tim investigasi independen terkait pembunuhan itu. Jika ada bukti-bukti keterlibatan OPM, maka siap diadili melalui Mahkamah Internasional. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menegaskan 3 kawasan di Puncak Papua, Intan Jaya, Nduga dan Timika dalam kondisi dijaga ketat. Ia mengatakan, berkoordinasi dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya dan Timika serta Nduga untuk siaga dan mengamankan wilayah Papua. Terkurung TNI, Undius Kogoya curhat ke Diplotmat OPM, minta bantuan, Sebi sebar hoaks. Usai menembak dengan kejam warga sipil dan diduga membakar pilot Selandia Baru serta menembak pesawat, pasukan Undius Kogoya terdesak operasi TNI. Undius Kogoya dan anak buahnya dikabarkan terkepung di dalam markas di Pegunungan Intan Jaya. Merasa teracam, Undius Kogoya minta bantuan diplomat OPM di Amerika Serikat dan Sebi Sambom. Maka Sebi pun disebut TNI telah menyebar hoaks dengan menuduh TNI menyiksa 6 warga sipil. Hal ini dibantah Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi. Ia mengatakan, setelah melakukan pengecekan dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya, tidak ditemukan adanya insiden seperti yang dituduhkan TPNPB OPM. Saat ini, situasi di Intan Jaya dalam kondisi kondusif dan tidak ada kejadian penyiksaan warga sipil seperti yang diklaim oleh OPM, ujar Kristomei pada Kamis, tanggal 15 Agustus tahun 2024. Kristomei juga menegaskan bahwa TPNPB OPM kerap melakukan penyesatan informasi dan memanfaatkan situasi. OPM terbiasa melakukan penyesatan informasi dan pemanfaatan situasi, katanya. Sebelumnya, TPNPB OPM mengklaim bahwa 6 warga sipil di Kabupaten Intan Jaya, Papua, telah disiksa oleh anggota militer Indonesia. Menurut Sebi Sambom, penyiksaan terjadi saat 6 warga sipil itu diinterogasi anggota militer Indonesia pada Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024, di Kampung Silatugapa, Distrik Sugapa. Ke-6 warga sipil yang disebut mengalami penyiksaan hingga mengalami luka-luka dan kritis adalah Melianus Ulau, Martinus Nayagau, Melkias Sondegau, Saul Selegani, Pit Selegani, dan Jimelan Belau. Kami menerima laporan dari Panglima TPNPB Kodam 8 Intan Jaya, Undius Kogoya, yang menginformasikan tentang penyiksaan tersebut, kata Sebi. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad, kaki tangan penyandera pilot Susi Air ditembak mati. Disergap pasukan elit lintas udara Kostrad,
kaki tangan organisasi Papua Merdeka OPM penyandera pilot Susi ditembak mati. Anak buah Panglima OPM Kodap 3 Ndugama Egyanus Kogoya, tewas ditembak saat berupaya menyerang pos TNI Yigi, Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, beberapa waktu lalu. Selain itu, 2 anggota teroris lainnya kritis usai terlibat baku tembak dengan prajurit TNI AD. Setelah penyerangan organisasi Papua Merdeka OPM di Distrik Yigi, prajurit lintas udara Batalion Infanteri 432 Waspada Setia Jaya Yonif 432 WSJ kembali melaksanakan program Papua Terang di Distrik Yigi. Akhir-akhir ini Distrik Yigi sering kali mendapatkan serangan dan intimidasi dari OPM, ujar dan Pos Yigi, Letuin Gayuh Nanda Prayudin seperti dilansir tribunpapua.com, Kamis tanggal 8 Agustus tahun 2024. Namun, bersama kepala suku dan masyarakat, mereka mampu menjawab tantangan tersebut. OPM jual, kami borong. Jangan coba-coba ganggu masyarakat Yigi, tegas Gayuh. Seperti diketahui pasukan TNI kembali terlibat baku tembak dengan anggota organisasi Papua Merdeka OPM kelompok Egyanus Kogoya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan. Pangkogabu Wilhan 3 Letjen Richard Tampu Bolon mengatakan, aparat saat itu melihat sejumlah anggota OPM membawa senjata bergerak memasuki kampung Yigi dan mengarah ke pos Satgas TNI. Hasil penindakan tersebut, didapatkan 1 orang OPM tewas ditembak aparat keamanan dan 2 orang luka-luka, sambung Jenderal Kopassus Bintang 3 tersebut. Richard yang saat ini baru ditunjuk sebagai Kasum TNI ini menjelaskan, berdasarkan hasil investigasi, anggota OPM yang tewas bernama Engabuk. Sementara identitas 2 orang yang luka-luka masih dalam pendalaman. Pantas canggih, 3 negara pasok senjata ke OPM, ex-Jenderal Kopassus tutup jalur tikus 2 negara. Seringkali timbul pertanyaan, dari mana OPM bisa mendapat persenjataan canggih untuk bikin teror dan menghadapi militer Indonesia? Sedikit banyak jawaban menjawab pertanyaan tersebut terucap dari mulut Mendagri Tito Karnavian. Mantan Jenderal Polri ini secara menohok menyebut ada 3 negara yang diduga memasok senjata untuk organisasi separatis di Papua tersebut. Dari ketiga negara ini, lokasinya sangat jauh dari tanah Papua, yakni Amerika Serikat, Rusia, dan Austria. Senjata api M16 yang dimiliki OPM diduga didapat dari Amerika Serikat. Sedangkan peluru Steyr Agustus merupakan pemberian Austria. Terakhir, keberadaan senjata AK-47 yang dipasok dari Rusia. Tito yang pernah menjadi Kapolda Papua menjelaskan pasokan senjata api ilegal yang masuk ke wilayah Papua melewati jalan tikus perbatasan Papua Nugini. Sementara itu, Prabowo Subianto belum lama ini sudah sepakat dengan pemerintah Papua Nugini untuk memperketat jalur-jalur tikus wilayah perbatasan. Mantan Jenderal Kopassus mencemaskan, jalur-jalur tikus itu dijadikan OPM untuk lalu lalang demi berbagai kepentingan. Selain distribusi senjata, dicemaskan pula OPM menghasut masyarakat Papua Nugini untuk ikut-ikutan membenci Indonesia. Kerja sama kami sangat baik, kata Prabowo mengenai kerja sama menjaga perbatasan Indonesia-Papua Nugini. Pantas sulit dibom, Jenderal asal Palembang sebut Goliat Tabuni jadikan anak-anak tameng. Tito Karnavian sekitar 2 tahun bertugas sebagai Kapolda Papua. Tak heran, ia tahu betul bagaimana OPM bertindak dan amunisi apa yang dimiliki organisasi separatis tersebut. Satu di antaranya soal keberadaan dan, kebalnya, Panglima Tinggi OPM bernama Goliat Tabuni. Menurut Tito ketika masih menjabat Kapolda Papua, 21 Sep 2012, 16 Juli 2014, satu-satunya cara menghentikan Goliat adalah memakai operasi militer. Akan tetapi, ada begitu banyak alasan yang membuat NKRI tak bisa melakukan hal tersebut. Tito yang di tahun 2024 ini masih menjalankan jabatannya sebagai Menteri Dalam Negeri pernah berkata bahwa OPM selalu berlindung di belakang anak-anak dan wanita Papua. Hal tersebut juga dilakukan Goliat, selain tentunya hidup berpindah-pindah dan terus melakukan pelarian. Jenderal Polri yang lahir di Palembang ini pernah menyebut, operasi militer bukan solusi terbaik menangkap Goliat. Akan banyak menimbulkan banyak korban jiwa dari kedua belah pihak, termasuk warga sipil. Salah satu wilayah persembunyian Goliat ada di Tinggineri. Di situ kan ada beberapa anggota masyarakat, termasuk perempuan dan anak-anak, kata Tito kala menjadi Kapolda Papua. Tito pernah terlibat kontak dengan algojo Goliat bernama Puron Wenda. Puron Wenda terlibat dalam penyerangan terhadap rombongan Tito Karnavian.
OPM Sesumbar kerahkan 5 batalion pasukan serbu 4 wilayah. Wilayah Intan Jaya sudah dikepung TNI. OPM Sesumbar mengerahkan 5 batalion atau 5.000 pasukan dan mengancam akan menembak warga sipil atau pekerja proyek yang berani memasuki kawasan Intan Jaya. Namun, tantangan itu dijawab pihak TNI yang sudah menempatkan 2.000 pasukan dan pasukan Kopasgat TNI AU. Bahkan, pasukan Kostrad sudah siaga dan mengepuk markas Undius Kogoya di Intan Jaya. Jubir Sebi Sambom Rabu 14/8 mengatakan, OPM Intan Jaya bertanggung jawab atas penembakan pekerja proyek jalan di Intan Jaya hingga meninggal dunia, Selasa, tanggal 13 Agustus tahun 2024 sekitar jam 11:05 waktu Indonesia Timur siang. Ia sudah menerima laporan resmi dari pasukan OPM Kodam 8 Intan Jaya Undius Kogoya, Rabu, tanggal 14 Agustus tahun 2024 pukul 0.30 malam dari Sugapa Intan Jaya. Penembakan warga sipil itu bentuk peringatan keras kepada Presiden Jokowi dan TNI, agar tak beraktivitas di kekuasaan OPM. Bahkan, menurut Sebi, pasukan TPNPB Kodam 8 Intan Jaya menurunkan pasukan dari 5 batalion TPNPB untuk melakukan penyerangan terhadap aparat militer Indonesia. Ia mengumumkan kepada seluruh warga Papua, Indonesia, New Zealand, dan PBB bahwa OPM tak terlibat penembakan terhadap pilot Glenn Malcolm Choning asal Selandia Baru Distrik Alama, Mimika, Papua pada tanggal 5 Agustus tahun 2024. OPM Intan Jaya, diduga di bawah pimpinan Egyanus Kogoya, pasukan Timika, dan Puncak Papua juga menegaskan tidak ada aktivitas di kawasan Alama. OPM mendesak Jokowi segera membuka akses terhadap tim investigasi independen terkait pembunuhan itu. Jika ada bukti-bukti keterlibatan OPM, maka siap diadili melalui Mahkamah Internasional. Kepala Dinas Penerangan TNI AD Kadispenat Brigadir Jenderal TNI Kristomei Sianturi menegaskan 3 kawasan di Puncak Papua, Intan Jaya, Nduga dan Timika dalam kondisi dijaga ketat. Ia mengatakan, berkoordinasi dengan komandan-komandan satuan teritorial di lapangan, termasuk Korem dan Dandim Nabire yang membawahi wilayah Intan Jaya dan Timika serta Nduga untuk siaga dan mengamankan wilayah Papua. Terkurung TNI, Undius Kogoya curhat ke diplomat OPM, minta bantuan, Sebi sebar hoaks. Usai menembak dengan kejam warga sipil dan diduga membakar pilot Selandia Baru serta menembak pesawat, pasukan Undius